Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di praktikum SIK 2. Kita akan menginjak acara yang ke-6, yakni tentang PGA atau Peak Ground Acceleration. PGA itu merupakan percepatan getaran tanah maksimum yang diakibatkan oleh gempa bumi. Kemudian PGA itu dihitung dari akibat semua gempa bumi yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Jadi nanti di sini kita akan membuat skema tentang titik gempa yang nantinya akan diklasifikasikan PGA-nya berdasarkan dua klasifikasi. Adapun faktor yang menentukan besarnya getaran tanah itu yang pertama adalah besar magnitud atau besarnya energi seismik yang dipancarkan oleh sumber gempa. Kemudian yang kedua, jarak hiposenter. Jarak hiposenter itu merupakan jarak pusat gempa bumi di dalam bumi. Kemudian yang ketiga itu ada periode dominan tanah. Jadi di sini nanti kalian akan menghitung PGA menggunakan kalkulator atenuasi Macguire, yang mana nanti faktor yang menentukan besar PGA-nya itu ada besar magnitud dan jarak hiposenter. Di sini ada dua tabel yang akan kalian gunakan sebagai acuan dalam melakukan simbologi terhadap PGA. Yang pertama itu mengacu pada klasifikasi tingkat resiko gempa oleh Widikdo tahun 2006. Jadi nanti kalian ketika sudah diketahui nilai PGA max-nya, kalian akan membuat klasifikasi tentang resiko dari getaran tanah itu atau gempa bumi itu berdasarkan nilai PGA. Misal nanti kalian menghasilkan nilai PGA minimumnya 25 sampai 50, berarti kalian kasih keterangan tingkat resikonya itu kecil. Kemudian 50 sampai 75 itu sedang 1, kemudian 75 sampai 100 itu sedang 2, dan seterusnya sampai jika ada mencapai lebih dari 600 gal, itu tingkat resikonya sangat besar, 2, level 2. Kemudian ada tabel pengukuran intensitas skala MMI, di mana di sini juga kita akan mengacu pada PGA. PGA-nya ini. Nah, kalau klasifikasi menurut BMKG tahun 2013, nanti kalian akan membuat intensitas skala MMI, di mana berdasarkan nilai PGA juga, tapi kalian akan menuliskan keterangan itu skala MMI-nya. Nah, warna pada simbologinya itu kalian ikuti berdasarkan skala MMI-nya. Misal, nilai PGA kalian itu 2,9 sampai 88. Nah, kalian bisa kasih keterangannya skala MMI itu 3 sampai 5, kemudian kasih warna hijau. Itu jika PGA-nya itu mencapai lebih dari 564 gal, maka skala MMI-nya itu akan berwarna merah. Gitu. Ini skala MMI-nya itu ada 9 sampai 12. Seperti itu. Jadi ini tabel yang akan kalian gunakan sebagai acuan membuat dua peta. Peta yang pertama itu berdasarkan klasifikasi tingkat resiko gempa, kemudian yang kedua itu kalian akan memetakan berdasarkan pengukuran intensitas skala MMI. Gitu. Nah, ini adapun tujuan dari praktikum PGA kita kali ini itu untuk menentukan nilai percepatan tanah maksimum menggunakan metode atenuasi di suatu wilayah. Kemudian yang kedua, menganalisis tingkat kerusakan akibat percepatan pergerakan tanah. Jadi di sini menganalisis tingkat kerusakan itu nanti kalian bisa analisis berdasarkan hasil
tingkat resiko yang sudah kalian dapatkan gitu. Jadi nanti di sini diharapkan analisis dari laporan kalian itu menjawab tentang tujuan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada alat dan bahan seperti biasa, ARGIS. Kemudian yang kedua itu ada titik observasi gempa bumi. Yang ketiga ada data Excel berupa data titik gempa bumi. Kemudian yang keempat ada data Excel untuk melakukan perhitungan menggunakan metode atenuasi McGuire. Nanti alat bahan yang kedua, ketiga, keempat nanti akan disediakan oleh asisten seperti itu. Kemudian ini ada langkah-langkah sederhana yang akan ntar kalian gunakan ya sebelum kalian melihat video. Jadi untuk memberikan kalian gambaran gitu. Pertama, kalian buka Excel titik observasi dan Excel data gempa bumi. Kemudian keduanya itu di copy paste dan pindahkan di data PGA atau data PGA kalkulator ya, PGA kalkulator atenuasi tadi. Jadi titik observasi itu kalian copy paste di bagian PGA, kemudian Excel data gempa bumi juga di data PGA, hanya saja di sheet bagian PGA kalkulator atenuasi. Jadi nanti data PGA dan PGA kalkulator atenuasi itu berada dalam satu file. Kemudian setelah semuanya sudah kalian copy, kalian makros. Nah, di sini fungsi dari makros itu perhitungan cepat untuk menghasilkan PGA makros atau PGA max. Gitu. Dari hasil makros itu nanti kalian akan mendapatkan berupa koordinat dan PG max-nya di wilayah yang akan kalian analisis. Gitu. Kemudian titik PGA kalian ekspor menjadi data Excel berformat CSV. Nah, kemudian habis data titik PGA tadi kalian format CSV tadi kalian add ke ArcMap sama batas kecamatannya juga. Jadi usahakan titik PGA dan batas kecamatannya itu saling bertampalan. Jika tidak bisa bertampalan, itu bisa adanya terindikasi beda koordinat. Seperti itu. Jadi nanti koordinatnya harap diubah dulu sampai dia berhasil nampal. Kemudian setelah itu kalian kriging, bisa dicari di Art Toolbox atau langsung aja dicari kriging. Kemudian kalian outputnya kalian namakan rawan gempa dan diekstrak by mass. Nah, udah. Kalian bakal dapat wilayah rawan gempa masing-masing. Gitu. Nanti bisa dipotong berdasarkan wilayah yang akan kalian gunakan. Kemudian kalian klasifikasikan di simbologi, di reclassify, nanti akan menghasilkan satu, peta bahaya gempa bumi, kemudian yang kedua peta klasifikasi percepatan gerakan tanah. Berdasarkan tabel yang tingkat resiko dan intensitas skala MMI tadi. Itu. Nah, adapun hasil praktikumnya itu nanti ada dua peta. Yang pertama peta bahaya gempa bumi dan peta klasifikasi percepatan getaran tanah. Ini salah satu contoh peta dari tingkat bahaya gempa ya. Ini bisa kalian lihat di keterangannya itu ada bahaya gempa. Resiko sedang 3, resiko besar 1, 2, 3. Itu nanti kalian membuat ini berdasarkan PGA-nya. Jadi kalian bisa nanti lihat di tabel klasifikasinya, dibuka lagi, terus disamakan PGA-nya, dia masuk ke resiko yang berapa.
Lalu peta yang kedua itu ada peta klasifikasi PGA berdasarkan intensitas skala MMI oleh BMKG tahun 2013. Nanti sama kayak yang tingkat resiko, tapi kalian di sini tulisnya skala MMI-nya berdasarkan nilai PGA max-nya dan juga disesuaikan warnanya. Jika skalanya 3 sampai 5, kalian kasih warna hijau, kemudian 6 kuning, 7 sampai 8 itu oranye. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pengumpulan waktu 7 hari dari keluarnya tutorial di YouTube ini. Yang kedua, daerah kajian satu kelompok satu kabupaten yang menentukan nanti asisten diumumkan di grupnya masing-masing. Yang ketiga, dikumpulkan dengan format PDF atau Word di link pengumpulan yang telah asisten berikan. Oke, kemudian nanti link tutorial. Karena tutorialnya gabung dengan PPT, jadi tutorialnya setelah ini. Sebelumnya kalian harus mendownload bahan-bahan yang sudah asisten berikan, yaitu ada 3, data gempa bumi, PGA kalkulator, dan juga titik observasi. Open ketiga datanya. Nah, ini data titik observasi. Itu kalian copy X dan Y-nya. Kemudian buka file PGA kalkulator atenuasi McGuire, dan pada sheet PGA paste di XI dan YI-nya. Oke, langsung saja dipaste. Lalu buka data gempa bumi, kemudian copy semuanya. Nah, di sini yang akan kalian gunakan itu yang paling berpengaruh itu adalah depth dan magnitude, di mana itu merupakan faktor pengaruh dari peak ground acceleration atau percepatan gerakan tanah. Oke, di copy aja. Kemudian buka kembali PGA kalkulator, bagian sheet PGA kalkulator. Lalu paste XE, YE, ZE, dan MS. Paste di keempat bagian tersebut. Nah, setelah itu kalian pilih view, kemudian cari makros. Pastikan makros name-nya itu adalah calculate, kemudian run. Nah, kalian tunggu sampai beberapa saat. Nanti akan keluar berupa data baru yang akan kalian gunakan untuk perhitungan PGA di ArcMap, yaitu berupa data titik observasi dan juga hasil PGA max. Nah, jika berhasil ada tulisan calculation complete, oke. Bagian XI, YI, ZI, dan juga PG max itu kalian buka new Excel. Kemudian kalian bikin yang sesuai sama tadi, XY, Y, Z, dan PG max. Sesuka kalian ya, jadi nggak harus sama penempatannya. Kemudian di copy, tapi jangan CTRLA karena kita ngopi hanya sampai pada batas akhir dari PGA max-nya. Nah, sampai sini saja. Kemudian di copy dan pindahkan ke Excel baru, lalu di save. Terserah di mana saja, beri nama PGA dengan format CSV atau koma delimited, kemudian save. Nah, ini nanti file CSV-nya ini akan digunakan pada pengoperasian di ArcMap. Sekarang lanjut, kita akan membuat analisis PGA di ArcMap. Pertama, kita akan meng-add data CSV yang sudah kalian bikin ya. Kita ke file, kemudian pilih add XY data. Buka file CSV yang sudah kalian simpan. Jangan lupa koordinat sistem inputnya diatur dulu. Kita pakai yang UGS 1984.
hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita add kembali Provinsi Jateng dan DIY. Makanya batas kabupaten ya. Nah, jika nanti kalian menemukan problem atau masalah di ArcMap kalian antara batas provinsi juga titik PGA tidak saling bertampalan, berarti itu adanya miss koordinat sistem atau sistem koordinat yang digunakan itu berbeda. Jadi harus kalian samakan dulu menggunakan WGS 1984. Langsung kita ke kriging, klik search atau yang sudah di sini. Kriging. Kita pilih yang 3D analisis ya. Isi input point future-nya itu berupa titik PGA tadi. Lalu Z value field-nya pilih PG max. Kemudian simpan di dalam GDB. Dengan nama misal gempa. Kita oke saja. Tunggu sampai proses krigingnya berhasil. Nah, jika berhasil, tampilannya akan menjadi seperti ini. Langsung saja kita akan memotong wilayah yang akan kita gunakan sebagai analisis. Nah, wilayah ini nanti ditentukan sama asisten masing-masing ya. Jadi tutorial ini hanya sebagai contoh, bukan berarti kalian mengerjakan yang mirip dengan tutorial. Untuk mulai memotongnya kita pilih select feature, kemudian select wilayah yang akan kalian gunakan. Misal di sini Sragen. Lalu di export data. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan field Sragen baru. Jadi yang batas kabupaten satu provinsi di unchecklist saja. Lalu kita akan memotong berdasarkan ini ya, hasil kriging. Langsung saja kita ke Windows, pilih image analysis. Jangan lupa kita select gempa atau nama yang hasil kriging kalian, maka tools clip akan muncul atau aktif sendiri. Diklik saja. Nah, jika berhasil akan menampilkan file baru seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita langsung mulai saja ya, mulai mengklasifikasikan. Untuk nanti kalian jadikan hasil praktikum, yaitu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan klasifikasi BMKG atau intensitas skala MMI, dan yang kedua berdasarkan tingkat kerawanan resiko gempa. Kita akan membuat tabel berdasarkan tabel intensitas skala MMI. Seperti biasa kita ke simbologi di hasil klip. Nah, ini simbologi. Show-nya itu kalian pilih classify. Nah, kelasnya menjadi 3, kemudian classify. Buat minimal atau angka minimal PGA-nya itu menjadi 88. Jadi kita mulai dengan skala MMI 3 sampai dengan 5, yaitu 88. Lalu nilai yang kedua itu berdasarkan skala MMI yang ke-6, yaitu 167. Dan biarkan ini menjadi nilai maksimum yang sudah ditentukan oleh sistem. Kemudian oke, dan kita ganti simbol warnanya ini berdasarkan PGA-nya. Ini kalau misalnya yang 88 berarti warna hijau. Klik 2 kali, kita pilih warna hijau. Kemudian yang 88 lebih sampai 167 warna kuning. Kemudian 167 lebih warna oranye. Nah, jika sudah, nah, kalau hanya menampilkan warna kuning dan warna hijau, berarti di sini PGA atau getaran tanah maksimumnya rendah, dan yang di sini sedang ya, yaitu skala 6. Yang di sini 3 sampai 5. Selanjutnya kita akan membuat klasifikasi berdasarkan tingkat resiko gempa oleh Widikdo tahun 2006. Kita ke simbologi lagi.
Di sini untuk klasifikasi tingkat resiko gempa dibuat 5 kelas yang kemudian nanti simbol ini atau label akan mengikuti nilai PGA-nya. Ini. Oke, contohnya 72 sampai 105. Berarti ada di tingkat sedang 2. Kalau misalnya ini 72 minimumnya, berarti kita makainya yang paling minimum ya. Ini karena dia bukan tingkat terakhir. Jadi kita pakai yang 72 yaitu sedang 1. Lalu tingkat yang kedua itu dimulai di tingkat 105 yaitu berada di sedang 3. Untuk tingkat yang paling terakhir, karena dia merupakan nilai paling maksimalnya itu adalah 241, maka di sini yang dipertimbangkan adalah nilai maksimalnya. Meskipun tingkatan yang sudah-sudah itu nilai minimalnya yang dipertimbangkan karena dia bukan merupakan tingkat terakhir. Nah, untuk yang terakhir ini kita posisikan nilainya itu terakhir pada 241. Jadi berada di 241 besar 3 ya. Untuk penulisan kalian harus ejaan ya. Jadi 2, 1, 3 seperti itu. Lalu di oke saja. Nah, hasilnya akan menjadi gradasi seperti ini berdasarkan nilai PGA-nya. Nanti untuk layout kalian bagi yang berdasarkan intensitas skala MMI di legendanya itu silahkan dikasih keterangan skala MMI-nya berapa berdasarkan warnanya, juga nilai PGA-nya. Untuk yang klasifikasi tingkat resiko gempa itu nanti di legendanya kalian tulis tingkat resiko juga nilai PGA-nya boleh, tapi ini tidak harus, hanya saja yang wajib tingkat resiko gempa. Oke, sampai sini penjelasan yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk kalian yang telah meluangkan waktunya. Tetap semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.